hormati pula segenap jajarannya, dan termasuk di sini adalah yang saya banggakan semua ibu-ibu anggota Jalasen Astri di perumahan AL. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sore hari ini kita bertemu dalam acara yang insya Allah penuh berkah ya Bu ya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja nggih, karena sudah sore nggih. Sing penting niatnya sama, insya Allah pahalanya juga lebih banyak, amin. Sebab apa? Dari tadi nunggu-nunggu, jadi kan lebih banyak pahalanya. Semakin sabar itu semakin banyak pahala, amin. Ya. Saya hanya akan menyampaikan yang terkait dengan yang sedang tren dan yang sedang terjadi. Ya, ini kan hari kemerdekaan gitu ya. Nah, tektakon jenengan punangsal hadiah nopo Bu? Ayo, dapat hadiah apa? Sabun. Terus Ibu apa Bu? Oh, mixer. Alhamdulillah. Nggak dapat hadiah juga nggak apa. Soalnya apa? Kita itu ikut berperan serta, gitu, mengikuti lomba, mengikuti berbagai acara di 17-an ya. Sekarang kan lagi tren kembali ke lalu ya, 17-an istilahnya. Itu aja sudah Masya Allah ya Bu. Masalahnya apa? Kita ingat 350 tahun loh ya dijajah penjajah. Insya Allah yang namanya ibu-ibu Jalasen orang yaih langgih. Sebab apa? Saya yakin pasti gemblengannya lebih hebat daripada masyarakat biasa seperti saya gitu. Cuma kalau saya memang dari SD itu sudah diberikan semangat patriotisme. Jadi ya ngerti temenanan. Mulane ini karena wong pada ribut kon khilafah ya. Terus kon apa kayak negara sing aneh-aneh dan aku maju ya, matinya maju ya, orang terus perang zaman siki. Tapi saya terus gembar-gembor di medsos dan sebagainya. Orang usah macam-macam. NKRI harga barang Bu, NKRI harga mati. Ayo Bu, NKRI harga mati. Merdeka bareng Bu. Lagi merdeka. Kurang semangat, merdeka. Sip ya. Lah apa ya? Wong merdeka penak-penak koyo ngene kok ndadakan digawe anak khilafah ya, anak Islam kabeh. Kita tuh tahu dulu kita sebelum merdeka Masya Allah ya Bu ya. Yang namanya Indonesia sebelum Islam datang itu semua masyarakatnya itu politeisme, ya kan Bu? Kepercayaannya macam-macam. Ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung ya, laut dan sebagainya, sampai menyembah Nyai Roro Kidul kan ya. Lah terus kemudian datang agama Hindu ya, jadi beragama. Datang agama Buddha. Lah kemudian ketika dijajah oleh Belanda karena mereka dari Eropa, agama Nasrani ya kan, Kristen, Protestan dan lain-lain. Lah ketika mulai ada pedagang Gujarat yang berdagang ke sini, barulah Islam masuk yang di situ memberikan support bahwa tidak benar ketika ada suatu negara ada dijajah. Nah, dijajah 350 tahun itu promotornya dan pendirinya itu kebanyakan adalah para ulama ya Bu ya. Insinyur Soekarno Bu, Masya Allah, jenengan paham semualah. Itu beliau itu dari keluarga ulama ya, dan beliau juga sangat takdim pada ulama, paham betul pada ulama, bahkan merdekanya itu konsultasi dulu pada ulama, nggak main-main Bu, sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Baru terus kemudian disupport. Mari kita harus berani merdeka. Kan ngoten itu secara singkatnya. Makanya ketika kita merdeka, saya kemarin ikut Bu, jalan-jalan apa itu namanya? Jalan sehat ya. Yaitu seperti ibu-ibu. Aku batine TV ya. TV ini wis bodol sih ya, jebule ulihe gelas Bu. Ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, tapi di sini enggak apa-apanya jangan berhenti sampai di situ. Tapi di situ harus ada juga semangat bahwa
merdeka itu artinya apa? Harus betul-betul kita isi, ya kan Bu? Nah, mengisinya itu zaman sekarang itu lebih ngeri ya Bu ya. Terutama yang saya sedang prihatin Nyun Sewu. Sekarang itu lagi tren yang namanya fashion week ya. Jadi di mana-mana ya. Pertama ada di Citayam Fashion Week. Sampai kemudian di situ pejabat negara pada ikut ya. Terus kemudian artis ya ikut, malah mau mendanai. Lah sing luwih bar gue aku batin. Dia mesti engkau nular-nulare naring Cilacap barang temenan. Ada, jenengan sudah dengar pasti ya. Yang di Rinjani itu namanya apa? Yang apa Bu? Rinjani apa itu? Lupa. Aduh lupa itu. Wow, itu harus tahu itu ibu AL karena itu terkait dengan negara ya. Negara ini mau bagaimana dan sebagainya. Lah terus majuan ke Kroya ya, di Kroya Fashion Week kan minggu kemarin, Masya Allah itu tidak apa-apa, betul kata Pak Jokowi, kalau selama itu positif tidak apa, tapi efek negatifnya itu yang ngeri ya kan. Mereka ternyata mayoritas putus sekolah ya kan, terus kemudian sampai rela nginep-nginep di lokasi. Nah terus kemudian pergaulannya bagaimana dan bagaimana, ini kan masa depan kita yang harus kita benahi juga kan. Alhamdulillah begitu saya keluar di medsos juga, terus Pemda dari mana itu Jakarta langsung mengantisipasi. Jadi yang putus-putus sekolah, terus kemudian yang kurang baik itu dimasukkan ke panti sosial. Alhamdulillah ya. Nah, itu makna merdeka. Nah, sekarang saya kaitkan dengan kita sore hari ini. Kita sebagai ibu sekaligus walaupun ini ibu Jala Senastri, juga ibu bagi putra-putri kita, juga ibu bagi negara kita, ya kan? Harus peduli itu. Nah, kepedulian utama bagi kita yang pertama adalah pada anak-anak kita dulu, ya kan? Sebelum keluar ke luar. Nah, maka di sini kita harus paham bahwa apa yang harus kita bentengi yang pertama kali adalah mendidik dan mengasuh anak, mengarahkan dengan sesuai dengan koridor yang harus kita lalui, ya kan? Yang pertama apa Bu? Dikatakan di sana di dalam hadis riwayat Hakim itu hakul waladi ala walidihi, kewajiban orang tua terhadap anaknya atau hak anak terhadap orang tuanya, dari orang tuanya. Yang pertama adalah ayusinasmahu, diberikan nama yang baik. Begitu lahir oe-oe langsung pilihkan nama yang baik. Lah nama yang baik itu bukan berarti yang di situ di depannya Robert ya, terus kemudian di depannya Dewi gitu, bukan. Tapi itu doa yang nama yang mengandung doa. Ya, misalnya anaknya ingin menjadi solehah, maka diberi nama solehah. Anaknya kepingin secantik Zuleha, diberi nama Zuleha. Ya, seganteng Nabi Yusuf, diberi nama Yusuf. Itu kewajiban pertama orang tua begitu anaknya lahir. Bahkan sebelum lahir itu anak ya diberikan bacaan Al-Quran, ya kan? Supaya untuk mendidik dengan baik, terutama ini ibu-ibu muda. Tapi bukan ibu-ibu istri muda, bukan ibu-ibu muda, ibu-ibu yang masih muda ya. Jadi ketika sedang hamil itu yang pertama tentu saja berdoa kepada Allah supaya anaknya soleh atau soleha. Setelah itu sering diusap ya, ininya apa? Ayo nak kita sholat, terus sholat. Setelah itu dibacaan Al-Quran bareng-bareng nak, misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anaknya tenang dengar Al-Fatihah ya. Kalau di barat iya, katanya anak biar cerdas itu suruh mendengarkan musik klasik. Itu bukan Islam. Ya toh? Kalau Islam didengarkan Al-Quran atau sholawat. Sholawat apa Bu? Misalnya Bu, sing jenengan apal ya, misalnya supaya anaknya sehat nggak sakit, sholawat tibil kulub. Apal sholawat tibil kulub yang kepriwe?
Sing seru Bu. Ya sholat nariyah bela, sholat nariyah hafal. Tadi kan habis Asmaul Husna kan sholat nariyah. Allahumma sholli wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihil muqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul hawatihimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, itu sholawat Bu. Masya Allah, namanya sholawat nariyah, artinya sholawat yang nasabnya api. Jadi sholatnya seperti api dalam arti membakar cepatnya khasiatnya. Artinya apa? Ketika dibacakan kepada sesuatu itu akan cepat terkabul. Nah, makanya di situ ada watam fariju bil kurobu, watubdo bil hawaiju. Segala kesusahan bisa keluar, bisa hilang. Terus kemudian segala tujuan, niat, maksud hati akan terpenuhi. Jadi banyak itu kalau yang tahu terjemahnya. Lah itu dibacakan Bu ya, setiap malam Jumat minimal 41 kali. Ya malam Jumat dok, ya seminggu sekali bisa. Syukur-syukur setiap malam lah ya, satu kali aja nggak apa-apa ya, sehari atau berapa kali boleh. Mintanya apa gitu ya. Itu sholawat nariyah. Nah termasuk anak ya, anaknya kita daripada nyanyi dangdut ya, nyanyi dangdutnya malah apa kayak ini nagus pisan. Joko Tingkir, sing lagi booming Joko Tingkir ya. Sekarang Joko Tingkir nggak jadi, katanya Pak Sukir ya. Sekarang jadinya Pak Sukir tuh mudah banget ya Pak Sukir ya. Terus aku bilang ke suamiku ya, sekarang nggak boleh pakai Joko Tingkir karena apa? Joko Tingkir itu nenek moyang kita yang sangat hebat ya kan? Karena itu Sultan Agungan. Nah, Sultan Hadiwijaya kan gitu, kok nggo dolanan Joko Tingkir. Akhirnya nganggo kaki sukir. Lah saya bilang ini, sakti sukir kok nggak sing jenengane sukir demo se-Indonesia. Reang maning caranya ora usah iki apa Bu? Caranya wong kentir bae. Wis wong kentir. Kepriye ya? Wong kentir ya. Sirae ruwet apa ya nek ora ya? Wong kentir atine ruwet. Ya kan kakean mikir iki ya penginum dawet iku lha pokoke iku lha jere bojoku malah ya kok gari wong kentir se Indonesia demo lah ora ana wong kentir demo Bu. Iya kan masa orang gila demo kan enggak daripada reang. Cara aku tuh masalah ya wonge bae sing aneh-aneh dadakan mikir Joko Tingkir ora uli nggo nyanyian jane ya ora apa-apa nggih kan ora niate ngenyek tapi ya bodoh lah kuwi urusanku kan ngoten nggih pun. Nah itu ya. Nah daripada nyanyine oplosan di masa lagi hamil nyanyine oplosan kok ora anake mabok harus gede gare tulung-tulung kan ngoten nggih. Jadi lebih baik sholawatan. Dah, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sana kita harus mendidik anak cepet bayi ya. Itu 7:30 ya. Ya, 5 menit lagi ya. Hah? Oh terus saja ya. Jadi sampai selesai ya.
Yang penting ngebut ya, selesaiin ya. Ya. Ya, sudah belum maghrib udah selesai ya, karena tadi telat ya. Iya. Yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah wa adabah. Ngajari adab sopan santun. Ternyata itu nomor 1, Bu, ya. Nomor 1 kan tadi memberi nama, kan belum adab ya. Ini adab loh, Bu. Ternyata akhlakul karimah. Jadi yang pertama diajarkan anak itu bukan suruh ngitung matematika ya. Ini nak tak ajari poro gapet, enggak ya, tapi adab dulu ya. Makanya kalau orang Jawa maupun orang Indonesia lah ya. Orang Indonesia itu begitu anaknya masih kecil langsung diajari kan ya. Ayo nak, bismillah, itu kan adab kalau muslim ya kan. Kalau selain muslim ya mari kita berdoa kepada Tuhan kita, kan gitu adab, padahal anaknya bisa ngomong ya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu itu lucu ya, ngomong dewek disauri niki putrane sinten loh. Kok putrane sinten? Kan jadi mencurigakan kan. Katanya anak sendiri malah ditanya niki putrane jenengan kados niku mboten? Oh enggak. Kula nggih kok mbiyen putrane sinten niku. Oh iya. Ya karena ibu komandan ya udah cerdas, masa anaknya sendiri ditanyain. Oh iya, betul ya. Sekarang kalau ada orang nimang anak putrane sinten dikasih tahu ya, ditegur, wong anakmu kok dibilang putrane sinten. Paling ora ya ditanya yang lainnya kan ngoten nggih. Bismillah, itu adab ya yang kedua. Yang ketiga, ayu alimuhul kitab. Diajari kitab. Kitab itu maksudnya Al-Qur'an ya. Lah ngajarin Al-Qur'an, waduh butuh angel temen. Duwe anak kon ngajari Al-Qur'an, bingungnya beresa Qur'an. Ya bukan begitu. Bismillah juga Al-Qur'an. Al-Fatihah juga Al-Qur'an. Jadi Ummul walad madrasatul aulad. Seorang ibu bagi anak-anaknya adalah sekolah bagi anak-anaknya. Sekolah yang pertama dan utama dan selamanya. Makanya ya anaknya begitu diajari kitab. Maksudnya apa? Ayo nak kita baca Al-Fatihah. Kan itu kitab kan? Baca Al-Ikhlas, ora usah sing Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi jenengan harus bingung-bingung. Aduh, bisa baca Quran ora? Jare Bu Tuti sehari semalam paling ora kon baca Al-Quran sepisan. Ya gue Bismillahirrahmanirrahim jare Bu Tuti ora apa-apa. Baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Ya Allah, kula niat maca Al-Quran baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca Al-Quran. Kata Bu Tuti itu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu sudah Bu ya. Sudah sama dengan baca Al-Quran khatam. Ning yo aja keseringan. Saben dina kur baca Al-Ikhlas ping 3, Qur'ane buluken ya ora bener ya. Al-Qur'annya juga dibaca ya. Kalau yang selain itu, kalau yang memang tidak ada halangan kan ngoten Mbok. Nah, halangan itu artinya ya mungkin penglihatannya sudah kurang baik kan gitu ya. Mungkin belum bisa baca Al-Qur'an. Boleh ya, enggak apa-apa. Wong Nabi aja ngajinya umur 40 tahun, Bu. Jadi ketika kita ngaji gasik-gasik malah gembeleng ya ngunggulin Nabi ini. Nabi itu 40 tahun baru baca Al-Qur'an. Diajari sama malaikat Jibril. Jadi sudah sepuh, belum bisa baca Al-Qur'an enggak apa. Saya punya dulu, Bu. Jadi jamaah saya umurnya 70 tahun, tak ajarin Al-Qur'an 2 tahun tok khatam dan bisa paham tajwid dan makhrajnya paham. Ning saya umurnya 70 tahun, ya kur pirang tahun maning meninggal. Tapi kan mending kena nggo samu kan. Ya, setelah itu terus tadarus terus sih beliau terus selama ngaji 2 tahun itu kan pahalanya enggak itu Bu, enggak berhenti karena satu huruf Al-Qur'an saja melebihi dunia dan isinya. Itu nomor 3 ya. Nomor 4 itu disuruh mengajari yaitu ar-rimayah, memanah. Loh, dhewek ora iso manah kon ngajari memanah. Nah, kalau enggak bisa ya dipanggilkan orang atau disekolahkan. Tapi dalam hal ini tidak tekstual. Artinya tidak harus kemudian manah terus ditafsiri dengan dimaknai dengan manah. Artinya ya keterampilan ya. Berarti mengajari
anak keterampilan apa aja. Anak kok cenderung di tata boga, ya kan? Anak kok cenderung di apa itu namanya tata, apalagi sekarang kan banyak sekali ya keterampilan itu di sekolah kan di situ. Terus ini apa namanya ya, salon gitu ya, banyak lah sekarang ya. Terus di situ sibaha itu apa? Renang ya. Renang itu mengajari renang, ya maksudnya juga begitu, bela diri. Apapun itu yang terkait dengan keterampilan dan bela diri, anak mestinya ngerti. Nah, bela diri zaman sekarang tidak harus fisik, ya kan Bu? Otaknya diasah, itu juga bela diri. Jadi kenapa manusia itu adalah makhluk yang paling lemah ya? Menurut ilmu pengetahuan, menurut sains, manusia itu makhluk yang paling lemah dibanding makhluk lainnya. Contoh, di anak manusia duwe senjata bawaan, nggak ada kan? Sing jenengane hewan lain punya, kobra punya, bisa ya kan, yang mematikan ya kan. Terus elang punya cakar yang mengerikan sama ini ya kan. Nah, tapi manusia nggak dibekali. Karena apa? Manusia itu sesungguhnya perlindungannya pada ini, otaknya ya kan. Kobra ya, angger sing weruh kucing kan kan gitu ya, karena dia itu cakar dan itu suaranya. Tapi kalau manusia kan mikir, iya nak kobra nak kono kapak kena. Jadi ini, makanya termasuk di sini mengajari kecerdasan dan keterampilan itu adalah yang kita lakukan selaku ibu maupun selaku orang tua sesuai tuntunan Rasulullah ya. Nah, itu semua yang diajarkan itu intinya ada 2 berarti ya Bu ya, atau ditambah 3, yaitu ajaran tentang ketuhanan, keimanan yang terkait dengan kitab, terus kemudian ajaran sosial, akhlakul karimah kepada siapapun, terutama kepada orang tua, kepada guru ya kan, kepada negara, semua itu ada adab-adabnya ya, ada aturannya. Terus yang ketiga adalah ajaran keterampilan dan perlindungan diri ya. Perlindungan diri tentu saja bisa juga dengan kecerdasan. Artinya itu tadi, ketika orang sekolah pasti beda dalam menghadapi suatu permasalahan. Inilah yang saya sampaikan hari ini, terutama di situ adalah ketika kita tidak mampu mengajari kitab, tidak mampu mengajari agama, ya diajarkan kepada orang yang ahlinya ya Bu. Jangan dijorke bae zaman siki kuwe nek bocah kon ndeleng YouTube tok, saking akeh pengajian di YouTube tapi belum tentu sesuai ya. Paling enggak kalau mau nonton konsultasi sama ustadz ya, ustadzah ini saya YouTube-nya Pak ini boleh enggak, ustadz ini boleh enggak. Karena apa? Semua itu sekarang pada upload YouTube tapi orang ngerti agama, kan bahaya nggih, utawa agamane keyakinannya berbeda. Sekarang kan banyak yang seperti itu ya, ya namanya manusia lah, macam-macam ya. Jadi di situ sering kita satu kali lagi ini yang terakhir untuk penutupan ben kelingan ya Bu ya, dikatakan di sana gini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yuk sekarang adama fi ilmi lahi sholatan daimatan fi dawami mulki lahi. Bareng Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillah sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Sejenade aku wis nerusna sair diwari Allahumma sholli wa sallim, malah tekane kaya kuwe. Tapi ora apa-apa, dua versi. Saya tetap nerusna sendiri yang itu ya, Allahumma itu ya Pak. Ya, gadah putra sami diucal ngaji yen boten saged pasrahake Pak Kiai ngaji Quran kita bersandi yen boten purun akhire
terakhir saya pakai syair itu biar ibu ingat. Nek gadah putra diulang ngaji. Artinya kalau punya anak diajari ngaji karena kita muslim. Lah kalau nggak bisa pasrah ke Pak Kiai. Maksudnya orang dipasrahke nyo Pak Kiai anakku kowe. Tapi tengriku diulangke sama ustad ya. Sekarang ada TPQ ya kan. TPQ zaman sekarang itu masih kecil terus nggak mau ngaji lagi. Jadi rugi lu ya Bu ya. Kalau dulu kan sampai khatam Quran terus kemudian sampai kitab ya. Nah, terus kalau jangan mau ke pesantren sebab apa Bu? Ini endingnya saya kasih tahu. Masya Allah Bu. Setinggi apapun jabatannya, semelimpah ruah bagaimanapun hartanya, sehebat apapun kedudukan dan tinggi ilmunya, itu tetap kalau sudah ada kata-kata satu mati wis ora apa-apane. Nggih napa nggih? Kula pun mengalami 2 kali. Pertama ketika tahun 2017 nggih, pas ada gempa yang sampai kita bergoyang kayak di Inter cara wong Jawane, yang goyangannya hebat banget yang di Jogja itu, saya langsung mikir mati. Lihat rumah, astagfirullahaladzim, aku punya rumah, punya motor sekian, ada mobil juga. Itu kalau mati nggak ada pahalanya enggak ya? Uangku, tanahku buat apa? Baru sadar ya, ketika kita diingatkan pada kematian. Yang kedua, tahun 2019, ketika putra saya ditabrak seseorang sampai meninggal dunia yang malam Jumat Kliwon itu habis pulang sholawatan dari kampus Unuga ya, pulang sholawatan meninggal dunia. Saya langsung lagi ya Allah, ternyata sehebat apapun titel ya, sebanyak apapun harta benda, ketika sudah mati tidak ada apa-apanya Bu. Artinya jogo Islam dunia tok mudah orang kanggo gawe kalau tidak untuk beribadah. Nggih napa nggih? Jadi monggo raih jabatan setinggi-tingginya, punya harta sebanyak-banyaknya, ya toh, punya ilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa semua itu untuk beribadah lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu ya beribadah, berbakti kepada negara, kepada masyarakat, kepada putra-putri kita, kan gitu Bang. Tapi yang ora kanggo gawe tekan akhirate kur domai tok nang malaikat naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua diberikan panjang umur, anak-anak dan keturunan kita juga panjang umur semuanya, sehat lahir batin, menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, husnul khotimah, dan bersama nanti ilal jannah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim